muskulo cartilaginea ya, atau tunika submucosa di sini. Tunika submucosa terdiri atas cartilagoyalin ya. Cartilagoyalin punya perikondrium ya, ini perikondrium, di dalamnya ada kondrositus ya. Kondrositus yang berada pada lacuna ya. Di sekelilingnya ada matrix teritorial, dan di antara kondrosit satu, kumpulan kondrosit, agregasi kondrosit satu dengan yang lain ada matrix interteritorial ya. Kemudian jaringan ikat selanjutnya pada tunika adventisia. Jaringan ikatnya adalah fibroelastik, sama saja dengan jaringan ikat longgar ya. Fibroelastik. Jadi pada trakea sekali lagi ada sekret yang dihasilkan oleh gland sekromucosa bersama-sama dengan sekret yang dihasilkan oleh sel akan melumasi permukaan dinding area yang trakea sehingga usai dari tubuh ya. Kemudian kita lihat di sini cartilago ini bersegmen, cartilagonya jadi yang dihubungkan oleh suatu otot yang namanya musculus annularis. Musculus trochialis ya, musculus trochialis. Kemudian di situ juga terdapat suatu jaringan ikat yang disebut sebagai ligamentum annularis. Jadi bangunan yang ada pada trakea yaitu cartilagoyalin, kemudian musculus trochialis, kemudian ligamentum annularis. Ligamentum berarti apa? Apa maksudnya? Otot jaringan ikat, jaringan ikat, ya, jaringan ikat, ligamentum. Ini hubungan seperti itu. Ya. Mengapa berbentuk seperti huruf C? Trachea cartilagoyalin pada trakea. Menghindari dari ya, supaya tidak menutup ya, kalau bentuknya huruf C kan tidak menutup, coba kalau jadi satu ya, bulat ya, jadi jika terjadinya polep pada trakea sehingga ini bentuknya seperti huruf C. Nah, ini adalah lamina propria sampai sini ya. Sebentar, salah saya tadi. Lamina propria dari sini sampai sini ya. Ini epitelium, kemudian ini adalah jaringan ikat ya. Jaringan ikat longgar. Ini lamina propria. Ini tunika mucosa. Tunika mucosa terdiri dari epitelium dan lamina propria. Kemudian submucosa terdiri dari glandula seromucosa. Kemudian tadi ada apa? Fibromuskulo cartilaginea. Itu masih termasuk ada submucosa. Jadi submucosa terdiri atas glandula seromucos dan cartilagoyalin. Kemudian di bawahnya ada tunika tunika advensi berupa jaringan fibroelastik ya. Kita lanjut pada paru ya. Tadi ada bronkus, kemudian bercabang-cabang lagi ya, membentuk bronchiolus terminalis. Bronkus saya kira bercabang dari primer, tertial, kemudian sekunder ya. Kemudian bercabang lagi membentuk bronchiolus terminalis, kemudian bercabang lagi membentuk bronchiolus respiratorius, dan akhirnya nanti bersambung dengan ductus alveolaris dan kemudian alveolus. Ada stapus, kantong-kantong ya, yang terdiri dari alveolus. Ini pada struktur alveolus ya.
Gas. Jadi pada alveolus ya ada serabut elastik, ya serabut elastik kaya dengan serabut elastik. Elastisitas pada alveolus ya. Kemudian ada otot polos tentunya. Itu yang kemudian ada kapiler juga. Nanti akan membentuk blood air barrier, jadi sawar udara dan darah ya, karena nanti ada difusi antara oksigen dengan oksigen yang masuk ke alveolus, kemudian masuk lagi dari alveolus ke pembuluh darah ya, CO2 dari pembuluh darah ke alveolus kemudian nanti dikeluarkan. Jadi itu nanti membentuk sawar ya. Ini jadi tadi ada apa? Bronchiolus ya, bronchiolus primarius, kemudian bercabang untuk bronchiolus secundarius, kemudian berkembang lagi membentuk bronchiolus ya, kemudian menjadi bronchus dan sebagainya. Kita lanjut pada bronchus ya, tertier. Ini adalah pseudostratificatum ini. Epithelium pseudostratificatum columnar dengan exocrinocytes califormis. Jadi sampai di sini ya, di sini ini adalah tunica mucosa epithelium, kemudian lamina propria, kemudian terdapat apa itu otot, ini otot disebut sebagai musculus bronchialis. Musculus bronchialis. Kemudian ada juga agregasi limfositus membentuk nodulus lymphaticus. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwasanya agregasi limfosit membentuk nodulus lymphaticus yang dijumpai pada nodulus lymphaticus itu ini adalah bebas ya. Tidak ada kapsulannya. Sama dari March itu mal itu sama dengan nodulus lymphaticus tidak memiliki kapsulan. Kemudian tunica submucosa ini ada cartilago bronchialis ini, cartilagonya yalin, kemudian tunica adventitiae. Ini tipis sekali ya tunica adventitiae karena sudah dilanjutkan ke paru ya. Kemudian tanpa adanya pembuluh darah di sini pada tunica adventitiae ya, ini ada pasa, vena. Kita lanjut lagi, jadi ini tetap bronchus ya. Ini adalah epithelium apa tadi? Pseudostratificatum. Yang putih-putih apa? Yang putih sel goblet ya, sel goblet. Ini sampai di sini lamina propria ya. Ini otot atau sering disebut sebagai musculus spiralis, musculus spiralis atau musculus bronchialis ya. Jadi kalau saya membuat soal tentunya saya tidak akan menyebut musculus bronchialis karena akan kelihatan jelas ya. Jadi musculus spiralis ya. Pada bronchus terdapat musculus spiralis gitu. Spiral ya, spiral. Saya tidak bronchialis. Kemudian ada granularnya, granula seromukos atau cartilago yang merupakan bangunan yang dijumpai pada tunica submucosa. Ya, nanti pada terakhir ada granula seromukos, kemudian ada cartilago. Itu merupakan tunica submucosa. Bronchiolus ya, bronchiolus yang diameter kurang dari 5 mm. Nah, tidak dijumpai lagi ya. Jadi kalau nanti ya,
ada preparat paru, tidak dijumpai kartilago, apakah itu bisa dikatakan bronkiolitis tidak? Kemungkinan kartilagonya di sini, ya, potongnya di sini. Nah, jadi tidak terpotong, tapi yang sebagai acuan adalah epitelnya. Ya. Ini sudah berubah epitelnya menjadi epitel koloner. Jadi adalah pseudostratification koloner di sini. Di sini juga dijumpai adanya agregasi limfosit. Ya. Kemudian ini ada ini ya sini. Ini adalah agregasi dari limfosit yang membentuk marks. Ya. Mucosa associated lymphocytes. Epitelnya adalah koloner. Ya. Jadi itu kalau kita membedakan dengan bronkus. Pada bronkiolus terdapat suatu sel yang namanya sel Clara. Sel Clara ini menghasilkan surfaktan untuk mengurangi tekanan permukaan supaya bronkiolus tidak kolaps. Maka harus turunkan tekanan permukaannya dengan menghasilkan suatu surfaktan dihasilkan oleh sel Clara. Kemudian menghasilkan enzim yang membantu pembongkaran mukus. Dia juga memproduksi komponen sekretorik untuk menyalurkan imunoglobulin A dalam tubuh. Memproduksi lisosim dan enzim lainnya yang berperan melawan bakteri dan virus. Dia juga jadi lisosim juga menghasilkan sitokrom P450. Ya. Apa sitokrom P450 sih adalah enzim yang berperan untuk mendetoksikasi. Jadi seperti hepat, seperti ginjal itu P450 ya. Untuk melawan adanya detoksikan yang masuk ke dalam bronkiolus. Ada hepat, ada ginjal hepat ya, yang fungsinya sangat kompleks ya. Salah satunya adalah ginjal. Nah, jadi di sini juga ada. Kemudian juga memproduksi sitokain. Sitokain itu adalah suatu protein yang diproduksi oleh bronkiolus adalah klarin sel secretion ya, secretion protein CCS secretion protein CCSP. Ini sebagai klarin tadi, protein tadi sebagai marker ya. Jadi kalau ada masalah pada bronkiolus, salah satu markernya adalah CCSP tadi, protein klarin tadi. Jadi kalau protein klarinnya tinggi berarti ada masalah pada bronkiolus. Dia berperan pada meregulasi, jadi melawan reaksi inflamasi karena dia akan alami terbentuknya fosfatase A4, fosfatase yang berperan pada reaksi inflamasi. Nah, jadi itu protein yang dihasilkan pada sel Clara dan juga enzim P450 ya. Jelas ini? Jadi dia tidak menghasilkan antibodi ya, imunoglobulin antibodi. Yang menghasilkan imunoglobulin adalah limfosit tentu saja, limfosit B ya. Tapi dia yang menyalurkan apabila sudah dihasilkan. Tadi kan ada apa? Agregasi limfosit. Jadi dihasilkan imunoglobulin kemudian disalurkan ke lumen. Imunoglobulin. Jelas? Ya. Jadi proteinnya adalah apa? Apa enggak proteinnya? Proteinnya namanya apa? Ayo. Proteinnya namanya apa? Klarin sel CCSP apa? Namanya klarin ya. Secretion protein sebagai suatu marker
terletak pada bronkiolus. Kita lanjut pada bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratoris dan alveolus. Nah, kita lanjut di sini ada tadi cabang dari bronkiolus terminalis adalah bronkiolus respiratoris. Ya. Ini adalah bronkiolus respiratoris. Epitelnya tetap tadi koloner, kuboid. Kemudian berubah pada ductus alveolaris, epitelnya berubah menjadi simplex squamoso, pipih. Ya. Lalu lanjut sebagai ini ductus. Ya, jadi nanti pada preparat akan seperti ini. Ada bronkiolus respiratoris, bronkiolus terminalis mudah. Ya, tadi ada segmen ototnya juga. Ya, kalau di sini sangat tipis. Menjadi ductus alveolaris, epitelnya squamous, kemudian menjadi alveolus. Ini dengan transmisi elektron mikroskop. Jadi saya mengambil dari ini Mas ya, Jumboera, ada yang tidak salah ini dari Jumboera semua. Nah ini ada suatu sawar darah dan udara. Ya. Jadi di sini ada adalah alveolus, ya, alveolus dilapisi seperti misalnya ruangan, kemudian ada pagernya. Ya. Nah pagernya itu adalah alveolus tipe 1, pneumocystis tipe 1. Nah ini adalah pneumocystis tipe 1. Ini bentuknya apa? Pneumocystis tipe 1 bentuknya adalah pipih. Kemudian permukaannya luas sehingga dia berperan di dalam memfasilitasi terjadinya difusi oksigen dan CO2. Jadi karena permukaannya luas, kemudian oksigen akan difusi dari alveolus ke pembuluh darah. Kemudian nanti dari pembuluh darah CO2 ke alveolus untuk dikeluarkan. Ya. Jadi dia di samping sebagai pelapis ya dari alveolus juga, menyusun alveolus juga sebagai memfasilitasi terjadinya difusi ya. Kemudian ada pneumocystis tipe 2. Pneumocystis tipe 2 itu bentuknya kuboid, bulat ya, membulat, lebih ke arah membulat dan menghasilkan surfaktan ya, jadi menghasilkan surfaktan sehingga menurunkan tegangan permukaan pada alveolus ya. Kalau tegangan permukaan alveolus tinggi bagaimana? Pada waktu ekshalasi pada waktu menghembuskan nafas. Tegangan permukaannya tinggi. Ya. Kalau tegangan permukaannya tinggi, waktu ekshalasi menghembuskan nafas. Kalau tegangan permukaannya tinggi apa? Kolek toh? Ya toh, kolek bukannya menjadi sempit. Nafas ya. Kemudian itu adalah pneumocystis tipe 2. Jadi menghasilkan surfaktan untuk mencegah terjadinya kolek dan menurunkan itu pneumocystis tipe 2. Pneumocystis tipe 2 ini mampu meregenerasi pneumocystis tipe 1. Saya ulangi tadi, sel darah juga mampu meregenerasi sel-sel yang ada pada bronkiolus ya tadi. Kalau di sini yang meregenerasi adalah pneumocystis tipe 2. Pneumocystis tipe 1 tidak bisa beregenerasi, tidak bisa bermitosis. Hanya kalau mengalami kerusakan ya sudah gantikan oleh peranannya oleh pneumocystis tipe 2 ya.
Jadi kemudian nanti terjadinya kolek juga besar terjadinya. Jadi kemudian untuk difusi tadi perlu adanya suatu sawar yang supaya tidak masuk ke dalam alveolusnya, kemudian udara juga tidak masuk ya, nah difusi. Ini perlu suatu struktur ya yang berperan, yaitu pemberatan basalis. Ini adalah endotel ya, ini endotel. Ini nukleus tipe 1, nukleus dari pneumocystis tipe 1. Pemberatan basalisnya jadi 1. Di sini pneumocystis tipe 1, di sini adalah endotel, pembuluh darah. Ini pembuluh darah, ini alveolus ya. Tadi kan difusi kan? Nah, ini ada pemberatan basalis. Jadi apa? Tempat berpijaknya dari pneumocystis tipe 1 dan juga endoteliositas. Endoteliositas tahu tak? Apa endoteliositas? Oh, belum SIP kok ya. Endoteliositas itu sel yang melapisi pembuluh darah. Jadi semua pembuluh darah, baik yang diameternya kecil maupun yang besar, dilapisi oleh endoteliositas. Jadi sawarnya ini dibentuk oleh sitoplasma ini, sitoplasma dari pneumocystis tipe 1 ya. Sitoplasma dari sel endotel, pemberatan basalis baik dari sel endotel maupun pemberatan basalis dari pneumocystis tipe 1 ya. Bukan sitoplasma pneumocystis tipe 2 ya, tapi pneumocystis jelas. Ini eritrosit ini besar sekali kapiler. Nah, ini alveolus 1 dengan yang lain saling dipisahkan oleh septum, ya, septum interalveolaris. Nah, septum interalveolaris, pada septum ini kita jumpai adanya pneumocystis tipe 1, pneumocystis tipe 2 dan makrophagocytes. Dan makrophagocytes ada 1 juta setiap hari itu monosites bermigrasi ke sini untuk berubah menjadi makrophagocytes. Karena makrophagocytes kan merupakan diferensiasi dari monosites. Nah, jadi ini yang di luar ini adalah makrophagocytes. Jadi pada alveolus bisa dijumpai apa saja, pneumocystis tipe 1, pneumocystis tipe 2, makrophagocytes, fibroblast juga ada. Tadi kan ada strukturas itu, kemudian juga ada endoteliositas. Kalau saya membuat soal 4 sel, ya, dijumpai kecuali apa misalnya di sel otak juga ada kan, muskulus, sel kelaran, nah di sini ya. Kalau hasilkan surfaktan adalah pneumocystis tipe 2. Kalau pada proteus adalah sel kelaran ya. Jadi yang mencegah supaya tidak kolorat pada proteus adalah sel kelaran, sedangkan pada alveolus adalah pneumocystis tipe 2. Pneumocystis tipe 2 bentuknya adalah bulat, sedangkan pneumocystis tipe 1 bentuknya adalah pipi. Nah, ini adalah bronchiolus yang epiteliumnya berbentuk kuboid ya. Kemudian lanjut ke ductus respiratorius, ductus alveolaris, bentuk epiteliumnya apa tadi? Kuboid atau pipi ya. Pipi kemudian lanjut ke alveolus ya. Di sini ada pneumocystis tipe 1 pada septum interalveolaris, ada pneumocystis tipe 1, tipe 2, makrophagocytes ya. Kemudian di luar di sini tadi yang alveolus ada serabut elastis, mengelastiskan. Terus kemudian ada juga, kemudian ada pembuluh darahnya.
Jadi pada duplus terdapat 4 poros lapis dan epitel langsung berhubungan dengan arterius. Ini kita lihat di sini ada pneumosites tipe 1. Ini epitelnya adalah berbentuk pipih. Ya. Tipe 2 berbentuk bulat, kemudian makrovaskusites atau sel yang disebut sel das, ya, das sel. Lalu apa lagi? Nah, pneumosites tipe 1 maupun tipe 2 itu juga berperan menjaga keseimbangan ion dan cairan yang ada di dalam arterius dengan transfer air dan ionnya dan arterius. Nah, tipe 1 berkoordinasi dengan pneumosites tipe 2 dalam menjaga peregangan karena adanya hasil dari surfaktan. Sama saya kira ini bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, kemudian arterius. Ini sampai jam berapa? Harusnya sudah selesai. Ya. Ini jadi bagaimana proses pembentukan tadi surfaktan, ya. Nah, ini bagaimana? Nah, kita disintesis dulu, ya, disintesis dulu. Surfaktan itu terdiri dari aqueous lipofase dan lipid monolayer, ya. Lalu disintesis di mana? Disintesis fosfatidilkolin. Disintesis di mana? Yang mensintesis retikulum endoplasmikum yang granulosum, ya. Kemudian akan dikemas, ya, dikemas di dalam aparatus Golgi, ditambahkan manusia fosfat, ya, di sini aparatus Golgi, kemudian akan dibentuk pada sitoplasma terdapat lamellar body, jadi akan disimpan di sini. Jadi protein ini akan membentuk vesicular body atau lamellar body di sini menjadi satu, kemudian di eksositosiskan keluar, eksositosis pengeluaran dari surfaktan keluar dari pneumosites tipe 1. Pada ini pneumosites tipe 2 dan tipe 1 itu terdapat hubungan yang on-protein junction. On-protein junction apa? Kemarin sudah saya ulang. Junction, junction. Yang terakhir, jadi tadi sudah sebutkan bahwasanya dibungkus oleh pleura. Ya, pleura ini terdiri atas lamina parietalis, ya, tentu saja yang luar, kemudian lamina visceralis. Nah, ini lamina visceralis, ya, visceralis. Ini menjadi pleura itu suatu membran sirus, ya. Pada lamina visceralis terdapat suatu epitelium yang disebut sebagai mesotelium. Ini jadi membungkus mesotel, mesoteliositas. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pipih. Sel epitel bentuknya pipih, namanya adalah sel mesotel, bentuk mesotelium saja. Nah, kemudian di situ terkaya dengan serabut kolagen. Ya. Ini terdapat massa limfatika, ini massa limfatika. Lalu di sini terdapat vena, ya. Venula juga, kira. Nah, itu adalah pleura. Ya. Saya kira sudah. Sistem imun akan saya jelaskan besok. Yang terakhir tentunya sistem ini. Ada pertanyaan? Habis waktunya.